Salam sejahtera. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang suatu apapun saat ini. Bapa di surga akan senantiasa memperlengkapi, mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan, namun kita awali dengan penyerahan diri. Kita sejenak saat teduh. Sebab Tuhan dan sabdanya akan menyatu dengan kita. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita senantiasa datang pada Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus hadir bersama kita dalam lagu Songgo Tuhami. Sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan renungan hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 22 Januari 2024, dalam surat Rasul Paulus kepada saudaranya Napos yang dibata yang masih muda, Timotius, dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Demikian dituliskan di sana. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Na pinalumehon na dinggani ngima ramoti marhiti-hiti toti parbadia na maringanan di bagasa kita. Demikian firman Tuhan, kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabar saudara saat ini? Saya yakin dan percaya saudara sehat, bahagia, sukacita selalu dalam Tuhan. Dan kali ini izinkan saya menghampiri saudara lagi. Bagi yang saudara yang berulang tahun hari ini, terimalah ucapan dari kami. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, God bless you and forever. Bagi saudara
yang saat ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan selamat berbahagia bersama keluarga, sehat-sehat. Rudi Sari, masa rumah tua di Pasu-Pasu Dewata. Bagi saudaraku yang saat ini masih syarat pergumulan, bahkan bergumul, memohon pertolongan Tuhan atas penyakit yang dideritanya, kami berdoa memohon pada Kristus yang akan datang melawat saudara dan menyembuhkan saudaraku. Jangan ragu, jangan putus asa, jangan sedih, jangan menjauh dari Tuhan. Ingatlah, Tuhan baik dan sungguh baik kepada kita. Ia hadir pada waktu yang tepat. Dia akan memberi keselamatan kepada kita. Amin. Saudara kami yang dikasihi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sewaktu kecil pasti saudara sering menerima petua, menerima nasihat, mana macalo poda hanguluan si pasingon. Orang tua selalu berkata, nak, hati-hati di jalan supaya anak itu selamat ke sekolah, pulang juga selamat. Nak, ingat berdoa sebelum engkau belajar, dan tiba di rumah tetap berdoa. Mana-mana tu jalan gudang si pasidiwan waing ate innan itu tuai. Dan itu sangat penting, sangat berarti bagi kita, supaya kita selalu menghayati, melakukan setiap si pasingot atau nasihat hidup. Tujuannya agar kita selalu selamat. Saudaraku, Paulus memiliki saudara muda yang menjadi pelayan Tuhan. Usia masih muda, sekitar 16 tahun. Ia terpanggil menjadi sahabat Paulus, memberitakan Injil. Awalnya dia menolak dan mengatakan, saya masih muda, saya belum sanggup, sebab itu tugas berat. Kata Paulus, Yesus Kristus yang memilih kita, yang memilih kamu. Belajarlah di dalam dan ikutlah aku. Ikutlah menderita seperti saya. Tidak ada yang enak di dunia ini. Semua syarat dengan pergumulan penderitaan. Apakah saudara sanggup itu? Timotius merasa karena dia masih muda, bagaimana dia mungkin melakukan itu, tugas seberat itu. Tapi Paulus menguatkan, menasihati bahwasanya Kristus tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya, apalagi mendapatkan tugas mewartakan Injil Kerajaan Surga. Pada akhirnya Timotius pun mau dan mengikut Paulus dalam perjalanan pemberitaan Injil ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, terlebih di daerah Asia Kecil waktu itu. Pada perjalanan penginjilan pertama Paulus, ia memberi semangat baru dan dorongan motivasi pada Timotius agar tetap semangat dan jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan ada bersamanya. Satu ketika ia mengatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus. Yang Paulus mengingatkan, pelihara, ramoti, jagai, sotong mago, artai, diamai, ruas, nelon debata. Kita hamba-hambanya, jemaat yang dilayani, harus saling membangun, saling mendoakan, supaya jangan satupun hilang mago siap kita. Begitu indahnya nasihat Paulus ini kepada Timotius, sambil menguatkan, meneguhkan iman Timotius di dalam melaksanakan tugas berat. Dan akhirnya semua berjalan baik-baik. Walaupun terkadang Paulus meninggalkannya, ia ke Pulau Kreta, ia pergi ke Laodikia. Paulus meninggalkannya dengan sukacita dan keyakinan
bahwa Timotius mampu menjalankan, dan ternyata Timotius mampu menjalankan peran tugasnya dengan baik dengan penyertaan Tuhan. Sekarang kita punya tugas. Tugas apa, saudaraku? Bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, tebarkanlah, sebarkanlah berita yang baik, berita nuri nasihat Kristus itu selalu talak. Jangan takut, jangan gentar. Kalau memungkinkan, sudah buat lumina suatu ada Kristus hidup di sini, berhak mau. Bila saudara yakinkan dan tidak takut, pergi juga lah ke tengah-tengah serigala. Tuhan di bebek panorela mau. Ada di roh di sini, bebek roh, hidup. Atau sekitar kita maju. Kalau kita awali dari kita, saya yakin nanti meluas dan penginjilan juga kita bersama-sama. Jangan pernah takut. Peliharalah apa yang diberikan Tuhan bagimu. Saudara punya talenta mengajar, ajarilah yang belum pintar, yang butuh pengajaran. Saudara punya talenta untuk mewartakan Injil dan surga, beritakanlah dan ajaklah yang lain supaya menjadi penginjil-penginjil yang hebat luar biasa. Saudara punya talenta bernyanyi pujian, nyanyikanlah pujian, nyanyian syukur bagi Tuhan, dan ajarlah semua orang menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saudara punya talenta, punya kelebihan, punya kekuatan tersendiri, punya hikmah, bagikanlah. Biarlah semua kita ini yang menerima karunia talenta, karisma, kelebihan, kita bagi, kita tebarkan kepada semua orang, sehingga semakin banyak yang percaya kepada Kristus. Jangan takut dalam hidup ini. Pelihara harta yang diberikan Tuhan, pelihara juga tubuhmu, jangan dinodai. Kuduskan dalam Tuhan, dan kuduskanlah Tuhan di dalam hidupmu. Ai nampu HP torok boy akan naporsia neng masuk tu harjan di mata dok masa darion torok dope nasiati.
saldo dosamu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh menguatkan kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sehat, sukses bagi selalu dalam Tuhan.